Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang diwakili oleh Saudari Dian Mega, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi atau Himagi, Saudara Guntur Firdaus, yang terhormat calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Saudara Muhammad Izul Islam, dan yang saya hormati para hadirin yang telah hadir dalam agenda kampanye dialog calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam rangkaian kegiatan musyawarah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya Islam wal iman. Saya Nur Hopipah Hadiansyah selaku pemandu acara pada siang kali ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya, yakni 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4. Laporan Ketua Pelaksana, 5. Sambutan-sambutan, 6. Penyampaian visi dan misi, 7. Sesi tanya-jawab, 8. Doa, dan 9. Penutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Rafli Raka Pratama. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْهَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rafli Raka Pratama atas lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menjadi pahala bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan,
serta menjadi cahaya di alam kubur kelak. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang akan disampaikan oleh Saudara Dadan Firmansyah Saputra. Kepadanya dipersilakan. Tes, suaranya masuk. Ya, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf ya Kang Teteh, belum bisa on video. Ini karena kan sekarang lagi di perjalanan mau ke kosan, jadi belum bisa on video, mohon maaf. Yang terhormat Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Kang Fadilah Rama. Yang saya hormati juga Demisioner Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, yang hari ini diwakili oleh Teh Dian Mega. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi, Kang Guntur Firdaus. Dan yang saya hormati juga calon Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode 2019-2020, Kang Izul. Dan yang saya banggakan, rekan-rekan dari Panitia KPUM dan Bawaslu, dan juga dari jurusan Agroteknologi yang hari ini telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrinya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada rangkaian acara kampanye dialog musyawarah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, KPUM dan Bawaslu ini dibentuk dengan tujuan sebagai menjadi fasilitator dalam kegiatan musyawarah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, yang dimana ini merupakan awal terbentuknya KPUM dan Bawaslu di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kedua, selama masa perjalanan rangkaian kegiatan musyawarah mahasiswa ini, dari mulai public hearing sampai kampanye dialog pun telah banyak dinamika yang terjadi. Tetapi dengan adanya dinamika itu menjadi pendidikan dan pembelajaran baru untuk rekan-rekan KPUM dan Bawaslu agar lebih dewasa. Walaupun banyak
halangan, alhamdulillah rangkaian acara tetap berjalan sampai hari ini. Harapannya, semoga dalam forum kampanye dialog ini pun dapat menjadi wadah bagi rekan-rekan dari setiap jurusan untuk langsung berinteraksi dengan calon ketua DEMA dan juga untuk mencerminkan sosok calon ketua umum DEMA ini kepada rekan-rekan di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Mungkin selanjutnya melalui kesempatan ini pula, saya mewakili KPUM dan Bawaslu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami belum memberikan yang terbaik untuk berjalannya setiap rangkaian kegiatan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atas laporannya. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang diwakili oleh Saudari Dian Mega. Kepadanya dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kedengaran? Iya, Teh, terdengar. Kadangu teh, kadangu. Teh, kedengaran? Iya, kedengaran, Teh. Mohon kadangu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Saudara Rama, yang Mohon maaf, Teh, saya suaranya putus-putus. hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Agroteknologi, Saudara Guntur, yang saya hormati Ketua KPUM dan Bawaslu M. Oh ya, bentar. Teman-teman kedengeran? Teman-teman? Iya, Teh, tapi tadi sempat putus-putus suaranya. Iya. Oh iya, teman-teman, maaf ya, karena saya juga sedang tidak berada di rumah. Ada Teh Nur Hofifah? Iya, ada, Teh, bisa dilanjut. Oke. Dan yang saya banggakan juga seluruh mahasiswa agroteknologi, rekan-rekan teman saya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di forum ini, forum Musma. Nah, di sini saya mewakili Ketua Umum Demisioner tahun kemarin, Saudari Balkis Oktaria, yang memang hari ini tidak bisa hadir, mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia KPUM maupun Bawaslu, serta seluruh masyarakat agro yang dari Demisioner tahun kemarin. Teman-teman agroteknologi bisa memberikan inspirasi atau aspirasinya kepada calon ketua umum DEMA selanjutnya, sehingga mimpi-mimpi teman-teman dan kekurangan-kekurangan di DEMA tahun kemarin bisa diperbaiki kembali. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih pula kepada terkhususnya seluruh masyarakat agroteknologi yang sudah berkecimpung di seluruh kegiatan DEMA tahun lalu. Semoga teman-teman agroteknologi tetap berkesinambungan dengan DEMA selanjutnya, dengan SEMA juga, dan selebihnya saling bahu-membahu dan saling banyak kekurangannya. Mungkin sekian dari saya. Cek. Ada suara saya? Iya, ada teh. Oh iya. Terima kasih kepada Teh Dian Mega yang telah mewakili Demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Saudara Fadilah Rama. Kepadanya dipersilakan.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Cek, ada suaranya? Ada, Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan berkahnya hari ini kita dapat berkumpul secara virtual yang semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu bersahaja. Tutur salam serta salawat semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita semua sehingga kelak di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang hari ini diwakili oleh Teh Dian. Yang saya hormati calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode 2019-2020, Saudara Muhammad Izul Islam. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi atau HIMAGI, Saudara Guntur Firdaus. Yang saya hormati seluruh panitia KPUM dan Bawaslu Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Dan yang saya banggakan serta saya hormati kawan-kawan semua jurusan agroteknologi yang hari ini hadir. Teman-teman yang saya hormati, izinkan saya sedikit memaparkan informasi terkait kampanye pada hari ini, di mana hari kedua ini kampanye dialog untuk calon Ketua Umum DEMA FST ini adalah salah satu prosesi dari sekian proses daripada musyawarah mahasiswa yang tertuang di dalam Persema 02 tentang Musti dan Musma, yang bertujuan untuk menyebarluaskan visi misi dan juga mendapatkan dukungan dari publik. Hal ini menjadi sebuah kesempatan dan juga wadah untuk teman-teman jurusan agroteknologi memberikan saran dan kritik yang membangun tentunya, dan juga mempertanyakan kira-kira skema seperti apa yang akan diusung oleh calon Ketua Umum DEMA FST selanjutnya. Dan juga tentunya pada kali ini ya, kampanye dialog tahun ini, kami mencoba sebuah format yang baru di mana kami melakukan kampanye dialog secara spesifik di masing-masing jurusan dengan harapan nantinya bisa terjaring sebuah partisipasi publik, dalam hal ini mahasiswa, untuk bisa turut serta kita sama-sama membangun sebuah sinergitas yang baik ya, untuk bisa mewujudkan Ormawa DEMA F yang lebih baik ke depannya. Dan juga hal ini adalah dalam rangka sebuah interaksi ya mahasiswa dengan calon Ketua Umum DEMA FST selanjutnya, sehingga harapannya nantinya bisa terjalin sebuah sinergitas dan juga integritas di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan lancar sampai akhir, dan juga dari teman-teman agroteknologi semoga bisa memunculkan ide-ide dan inovasi untuk DEMA FST selanjutnya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang akan disampaikan oleh Muhammad Izul Islam. Kepadanya dipersilakan. Cek. Halo? Iya, Kang, terdengar. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala umuril dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Kang Fadilah Rama. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2018-2019 yang hari ini diwakili oleh Bendahara Umum Teh Dian Mega. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Jurusan Agroteknologi, Kang Guntur. Yang saya hormati teman-teman panitia KPUM, juga teman-teman panitia Bawaslu, serta seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi,
khususnya jurusan agroteknologi yang saya banggakan. Pertama-tama, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini silaturahmi walaupun dalam keadaan terbatas seperti ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para tabi'in hingga kita selaku umatnya. Selanjutnya, pembahasan visi dan misi. Sebelum saya membahas tentang visi dan misi, juga menyampaikan visi dan misi saya yang melatar belakangi saya membuat visi dan misi ini, yaitu berawal dari tujuan saya. Tujuan pribadi saya ingin membaktikan diri, mengabdi kepada Fakultas Sains dan Teknologi yang kita cintai ini, juga ingin membantu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Juga saya mengutip sebuah perkataan dari pemimpin daerah yang ada di negeri ini. Dia berkata, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka dari itu, saya membulatkan tekad untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa ini. Kemudian, saya dan teman-teman saya beberapa hari ini, kemudian beberapa lama ini, mengobservasi masalah-masalah yang terjadi di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Ada berbagai macam masalah yang terjadi di Fakultas Sains dan Teknologi. Namun, saya mengambil salah satu contoh yang terjadi di Fakultas Saintek ini, yaitu mahasiswa merasa masih kurang sinerginya antar elemen fakultas di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, maka dari itu timbul kesan ormawa-ormawa kampus berjalan sendiri-sendiri dan kurang selaras. Nah, dari situ saya ingin mengajak teman-teman semua ke depan, jika nanti saya diamanahi menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa, saya ingin kita sama-sama bisa berkolaborasi membangun Fakultas Sains dan Teknologi lebih maju, lebih unggul, dan menjadi trade center bagi fakultas-fakultas lain. Karena pada dasarnya kita semua adalah orang-orang Indonesia. Hasil riset menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang memiliki atau mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Maka dari itu adalah modal kita untuk sama-sama bisa berkolaborasi karena kita adalah orang-orang Indonesia. Kemudian dengan menemukan rasa cinta, menemukan rasa saling menghargai, juga menjalin hubungan-hubungan baik, itu akan mengantarkan kita kepada persatuan dan kesatuan. Juga bisa membuat kita menjadi sebuah kolaborasi yang berdaya guna, berdaya cipta, dan menghasilkan sebuah karya. Karena bagi saya sendiri, kolaborasi adalah senjata bagi saya, senjata bagi teman-teman semua untuk berupaya melakukan percepatan pengembangan sumber daya manusia yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya mahasiswa. Selain itu, banyak masalah-masalah yang terjadi dalam Fakultas Sains dan Teknologi. Saya menuangkannya ke dalam visi misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang bersinergi, responsif, inovatif, dan memahami peran fungsinya sebagai upaya untuk mengembangkan mahasiswa sains dan teknologi yang unggul dengan semangat-semangat aktualisasi nilai-nilai Islam. Kemudian dari visi saya tersebut, saya menyusun langkah-langkah strategis, menyusun langkah-langkah sistematis yang saya rancang, yang saya rumuskan, yang saya tuangkan ke dalam misi saya. Terdapat 5 langkah strategis yang saya tuangkan ke dalam misi saya. Yang pertama, menjalin kolaborasi yang berdaya guna baik di internal maupun eksternal Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian teman-teman yang kedua yaitu membangun komunikasi strategis dalam upaya menjalin aspirasi dan gagasan mahasiswa. Yang ketiga yaitu mengembangkan pribadi mahasiswa yang imajinatif, kreatif, ekspresif sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang keempat, teman-teman menumbuhkan kesadaran akan tugas pokok dan fungsi dalam upaya penguatan internal organisasi.
Dan yang terakhir yaitu membangun rasa kepedulian berdasarkan nilai-nilai Islam di lingkungan sosial. Nah, berikut adalah tujuan dan langkah-langkah sistematis yang saya akan gaungkan ke depan jika saya nanti diamanai sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa. Besar harapan saya kita dapat bersama-sama berdiskusi mencari solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan Saintek yang ada saat ini. Udah saatnya kita duduk bersama merumuskan suatu gebrakan baru, karena bagi saya tadi kolaborasi adalah senjata bagi kita semua. Sekian pemaparan dari visi dan misi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bangga silahkan tanyakan kepada saya. Insya Allah saya akan menjawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Izul Islam. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali mengenai teknis dan peraturan dari sesi tanya jawab ini. Mohon disimak baik-baik. Yang pertama, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofon setelah diperkenankan oleh moderator. 2. Sesi tanya jawab dilaksanakan dalam 2 termin, pada setiap termin terdiri dari 3 orang penanya. 3. Alokasi waktu untuk bertanya, menjawab, dan memberikan tanggapan selama 3 menit. 4. Pertanyaan atau informasi lainnya disampaikan secara singkat dan jelas atau to the point. 5. Penyampaian informasi atau pertanyaan dilakukan dengan sopan, tertib, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 6. Peserta diperbolehkan menyampaikan pertanyaan atau informasi lainnya setelah dipersilakan oleh moderator. Baik, langsung saja kita buka untuk sesi yang pertama dengan 3 orang penanya. Saya persilakan dari kawan-kawan jurusan agroteknologi, apabila ada yang ditanyakan bisa menggunakan fitur raise hand. Silakan kepada Kang Guntur, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktu 3 menit dimulai dari Akang berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Salam, Bisa ada dilanjutkan. Ada. Jadi begini, kan di visinya itu ada membawa inovatif ya buat Dema itu buat tahun depan. Nah, mungkin saya ingin bertanya inovasi macam apa yang ingin dibawakan oleh Kang Izul gitu, khususnya yang Dema tahun ini pun saya rasa banyak sekali gitu inovasi-inovasi yang dibawakan dibanding dengan Dema sebelumnya. Nah, untuk tahun yang depan, apakah ada inovasi tertentu gitu yang membawa ciri khas dari kabinet Kang Izul ini di Dema yang akan datang? Dipersilahkan untuk menjawab, dicukupkan pertanyaan. Waktunya masih ada 2 menit 14 detik, Kang. Apakah ada tambahan lainnya? Enggak apa-apa, sok aja. Tanggapi aja Baik, dulu. terima kasih. Saya persilakan kepada Kang Ijul untuk menjawab pertanyaannya. Waktu 3 menit dimulai dari Akang berbicara. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Guntur. Menanggapi tentang pertanyaan apa yang akan saya inovasikan untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa ke depan, saya menginginkan apa yang menjadi hal-hal yang baik pada Dewan Eksekutif sebelumnya saya pertahankan. Kemudian inovasi terbaru saya mewujudkan dalam sebuah program, yaitu program yang saya akan gaungkan nanti adalah sebuah program proyek penelitian bersama antar mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi, yang nanti pada akhirnya saya ingin hasil penelitian tersebut bisa dipublikasikan supaya menjadi portofolio tersendiri bagi mahasiswa sains dan teknologi. Nah, nanti jika sudah dipublikasikan, kalau seandainya itu adalah baik dan bagus menurut penilaian pembimbing, nah nanti saya ingin hasil penelitian tersebut diwebinarkan juga nanti diberikan
kepada institusi terkait sebagai saran kebijakan untuk institusi terkait jika penelitiannya mengarah kepada institusi tersebut. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh program yang saya ingin bawakan. Kemudian inovasi apa lagi? Yang kedua, saya ingin lebih mengajak atau merangkul teman-teman himpunan untuk sama-sama kita membuat program-program berkolaborasi bersama dalam hal-hal yang sifatnya saling beririsan. Jadi nanti ke depan jika ada program-program kita yang sama-sama esensinya sama, kemudian saling beririsan, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk memperluas jangkauan target kita supaya esensi dari program tersebut dapat kita capai dan lebih maksimal. Seperti itu. Kemudian saya juga ingin membuka dialog secara intens dengan seluruh elemen-elemen fakultas, baik dari tataran himpunan, kemudian komunitas, kemudian supporter atau organisasi-organisasi lain yang ada di ruang Fakultas Sains dan Teknologi. Tidak menutup kemungkinan juga saya ingin mengadakan sebuah dialog terbuka dengan para dosen-dosen ataupun dengan birokrat kampus, khususnya di fakultas yaitu dekanat. Mungkin inovasi yang saya bawa salah satunya seperti itu. Yang pertama tadi proyek penelitian, yang kedua saya ingin lebih membuka komunikasi, juga mengkolaborasikan program-program apa saja yang didema dan kemudian saling beririsan. Seperti itu, Kang Guntur. Mungkin ada tanggapan lain dari Kang Guntur. Baik, Kang, terima kasih. Saya beri satu kali kesempatan kepada Kang Guntur untuk memberikan tanggapannya. Waktu 3 menit dimulai dari Kang berbicara. Siap. Sebenarnya baik sih, luar biasa gitu ya. Terutama saya sangat mendukung sekali untuk program inovasi yang ingin mengadakan dialog terbuka bersama birokrasi, karena sepertinya sangat dibutuhkan sekali dan juga sangat menarik sekali gitu untuk masyarakat Saintek khususnya. Tapi mungkin itu ya, ingin menanyakan tentang teknis sederhana mungkin yang terbayang oleh Kang Izul saat ini tentang dialog terbuka ini, kira-kira bagaimana gitu teknisnya yang terbayang, lalu apa saja yang ingin dibawakan ketika mengadakan dialog terbuka gitu. Mungkin seperti itu Kang Izul ya. Semangat Tum. Waktunya masih ada, Kang? Apakah ada tambahan lainnya atau sudah cukup? Cukupkan deh. Saya persilakan kepada Kang Izul untuk kembali menanggapi. Waktunya 3 menit, Kang, dimulai dari Kang berbicara. Baik, terima kasih. Aduh, punten saya belum jadi ketum, Guntur. Siap. Menanggapi tentang teknis dialog terbuka yang saya inginkan nanti kita sama-sama mengundang secara kelembagaan di DEMA, mengundang organisasi Parmawa kampus khususnya baik himpunan, komunitas atau lain sebagainya, pun juga mengundang kepada dekanat yang khususnya kita berada di ruang lingkup Saintek. Nanti pada saat teknisnya kita tahu hari ini kita sedang dilanda oleh pandemi, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun kita manfaatkan media-media yang ada, platform-platform yang ada, seperti nanti di Zoom meeting ataupun melalui Discord atau dan lain sebagainya. Tapi jika nanti diizinkan untuk bisa bertatap muka walaupun orang-orangnya terbatas, saya sih sangat mengacu atau mengarah ke arah sana gitu nanti supaya komunikasi kita lebih jelas, lebih dekat, karena kalau bicara secara langsung kan lebih enak gitu ya, apa yang ingin disampaikan dan pesan apa yang ingin dilontarkan. Kemudian apa saja yang ingin dibawa, kalau nanti saya berdiskusi membuka dialog antar himpunan dengan organisasi kampus lainnya, saya ingin membawa apa saja yang menjadi kendala, apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian solusi apa yang akan kita tempuh, solusi apa yang akan kita ambil. Seperti nanti mungkin ada isu-isu tentang kampus atau isu-isu tentang lain hal sebagainya, ataupun isu-isu nasional atau politik. Bagaimana tanggapan kita,
sikap kita sebagai ormawa kampus menghadapi isu-isu tersebut. Mungkin hal-hal kesana yang ingin saya bawa supaya nanti kita memiliki narasi yang sama, memiliki suara yang sama dari Fakultas Sains dan Teknologi. Jangan sampai nanti DEMA mensuarakan A, sedangkan himpunan yang lain menyuarakan B. Jadi tidak sinkron dan kelihatan sekali tidak sinergis. Maka dari itu, dengan adanya komunikasi, saya ingin mewujudkan sebuah sinergi antara himpunan-himpunan di Fakultas Saintek supaya kita lebih intens, saling menjaga hubungan-hubungan baik antara kita. Seperti itu, Kang Guntur. Mungkin pertanyaan saya bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Kang Guntur. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Guntur dan Kang Izul atas pertanyaan dan tanggapannya. Mari kita lanjutkan untuk penanya yang kedua. Saya persilakan kepada kawan-kawan agroteknologi apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada calon ketua DEMA FST, dipersilakan. Bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Saya ulangi, bagi kawan-kawan dari jurusan agroteknologi, apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Sok dak Raros, iya calon ketua umum ya, supaya lebih kenal. Silahkan untuk Kang Yoga bisa menyampaikan pertanyaannya. Waktu 3 menit dimulai dari Akang berbicara. Baik, terima kasih yang Mohon maaf Kang, suaranya tidak jelas. cek. Tidak ada suaranya? Ya, bisa dilanjut. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya. Ya, salam kenal juga Kang. Saya Yoga dari Agroteknologi semester 7. Ingin bertanya sebetulnya mengenai sinergi. Tentunya mungkin sebelum kita sinergi di ruang lingkup Fakultas Saintek, perlu untuk sinergi terlebih dahulu dalam kepengurusan, gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, rencana Kang Izul dalam kepengurusan DEMA periode 2019-2020, sinergis seperti apakah yang ingin diciptakan oleh Kang Izul? Upaya untuk mensinergikan kepengurusannya kayak gitu. Yang kedua, perihal aktualisasi nilai-nilai keislaman. Mungkin kita juga saya pribadi mungkin dirasa sulit gitu untuk saya pribadi perihal aktualisasi nilai-nilai keislaman, karena saya juga dalam proses tahap belajar seperti itu. Mungkin bentuk apakah untuk mencapai aktualisasi tersebut untuk skalanya skala sosial di Fakultas Saintek, mungkin seperti itu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih ada Kang, apakah ada tambahan lainnya atau sudah cukup? Dicukupkan. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada Kang Ijul untuk menjawab pertanyaannya. Waktu 3 menit dimulai dari Akang berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kang. Menanggapi tentang pertanyaan Akang, yang pertama yaitu rencana seperti apa untuk mensinergiskan kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa ke depan. Nah,
sesuai dengan visi saya, yaitu memahami peran fungsinya sebagai upaya pengembangan mahasiswa saintek. Nah, saya ingin atau saya berangkat dari sebuah permasalahan yang ada kemarin, masih banyak pengurus-pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa yang kurang paham betul akan tugas dan fungsinya, sehingga dalam pelaksanaannya masih dirasa ada yang kurang. Walaupun menurut saya Dema kemarin sudah baik, ada kemajuan-kemajuan yang sifatnya terlihat. Kemudian saya ingin teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa nanti selain paham akan tugas dan fungsinya, bisa menjadi pelayan atau wadah dari masyarakat saintek itu. Karena sejatinya pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa bukanlah pemilik kekuasaan tertinggi, tapi kekuasaan tertinggi adalah pada mahasiswa saintek itu sendiri. Maka dari itu, saya ingin menumbuhkan rasa kesadaran bahwa kita adalah pelayan publik bagi mahasiswa sains dan teknologi. Nah, dari situlah saya ingin menciptakan sebuah sinergi antara pengurus juga antar mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi. Langkah-langkahnya yang nanti saya akan lakukan yaitu seperti upgrading pengurus atau pelatihan-pelatihan yang sifatnya keorganisasian, supaya nanti teman-teman pengurus bisa lebih tepat dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi saya juga memohon bantuan kepada semua mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi untuk sama-sama kita mengawal, sama-sama kita memberikan evaluasi terhadap pengurus-pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa ke depan. Karena pada sejatinya dalam melaksanakan satu program aja belum tentu bisa menyadarkan tugas dan fungsi dari pengurus DEMA FST ke depan. Jadi perlu ada tindak lanjut, perlu ada langkah-langkah yang sifatnya berkelanjutan supaya nanti paham kan apa yang menjadi tugas dan fungsinya ke depan. Kemudian yang kedua, yang dianjurkan oleh Muhammad SAW, saya ingin meneladani beliau seperti yang sifatnya tawadu, kemudian saling bekerja sama, saling tolong menolong, walaupun nanti itu sifatnya tidak dalam bentuk sebuah program kerja, tapi dalam kehidupan bersosial masyarakat di Fakultas Sains dan Teknologi. Mohon maafkan sebelumnya, waktu 3 menitnya sudah habis. Oke. Sekian mungkin jawaban saya. Kang juga untuk memberikan tanggapannya, waktu 3 menit dimulai dari Akang berbicara. Terima kasih ke Kang Izo. Semoga sukses kepengurusan selanjutnya. Mungkin yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini itu perihal sinergitas di dalam kepengurusan. Bahwasanya saya pribadi pun merasakan hal tersebut dengan kondisi yang sekarang seperti itu kan, banyak pemikiran kemana-mana sehingga prioritas dalam suatu organisasi itu sedikit terkesampingkan seperti itu. Semoga untuk kepengurusan DEMA di periode Kang Izo dapat tersinergikan anggota-anggotanya, kemudian dapat bergerak bersama untuk mencapai harapan yaitu Saintek 1 pokoknya. Mungkin semangat buat Kang Izo, sukses selalu, tetap berkarya. Terima kasih. Mungkin cukup seperti itu. Baik, terima kasih Kang. Saya persilakan kepada Kang Ijul, barangkali ada tanggapan lainnya. Saya beri waktu 3 menit Kang, dimulai dari Akang berbicara. Ya, terima kasih banyak atas saran dan gagasannya. Semoga nanti Akang juga tetap berperan aktif untuk memberikan saran gagasannya jikalau nanti saya diamanahi untuk menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa. Karena yang saya harapkan kita harus membangun Dewan Eksekutif Mahasiswa ini secara bersama-sama, tidak bisa oleh saya sendiri atau oleh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa nanti, tapi harus oleh semua elemen-elemen fakultas yang ada. Karena pada sejatinya DEMA ini bukan milik saya, DEMA ini bukan milik pengurus, tapi milik seluruh warga masyarakat sains dan teknologi. Terima kasih, Kang, atas sarannya. Sekian dari saya. Waktunya masih ada, Kang? Apakah ada tambahan lainnya atau sudah cukup?
Sudah cukup. Baik, terima kasih. Kita beranjak ke penanya yang ketiga. Saya persilakan kepada Teh Yulia Fitriani untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktu 3 menit mulai Teteh berbicara. Silakan. Saya kan Idul setengah periode juga di Dema ya. Menurut Idul nih, kekurangan apa yang dimiliki sama Dema periode yang kemarin, terus evaluasinya harus kayak apa? Akan ya Rifa. Saya persilakan kepada Ahli untuk menanggapi pertanyaannya. Waktu 3 menit dimulai dari akan berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan Teh Rifa. Kemarin juga kita sama-sama di kepengurusan ya Teh Rifa ya. Saya menganalisis atau mengevaluasi ini masih ada rasa kurangnya antar seluruh sama-sama baik ataupun bisa menjadi sebuah kesolidan. Nah, maka dari itu saya ingin menggaungkan sesuai dengan visi saya nanti ke depan, yaitu kita bisa bersinergi yang hasilnya nanti adalah kita bisa menjadi sebuah keutuhan, kesolidan pengurus tidak ada selama ini. Dan sama menurut saya itu adalah sebuah inovasi baru yang dikeluarkan oleh Tebakis untuk menyadarkan peran fungsi kita sebagai mahasiswa dan berdasarkan pada Tridharma yang tinggi nomor 3, yaitu pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Nah, mungkin Tebakis menggaungkan itu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dari Tridharma perguruan tinggi nomor 3 itu. Nah, yang saya rasa program kerja yang kemarin menjadi unggulan Tebakis sudah cukup baik, ataupun saya rasa itu sudah baik gitu ya, karena kita dapat langsung terjun ke masyarakat, membina desa yang terkait, kemudian bisa menjadi manfaat bagi masyarakat sekitar daerah desa tersebut gitu. Nah, menurut saya di kedepannya nanti hal-hal yang bisa kita pertahankan, mari kita sama-sama pertahankan hal-hal yang sifatnya evaluasi atau hal-hal yang sifatnya kekurangan dari kita perbaiki dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita pun tahu pada dasarnya manusia tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu kita sama-sama meminimalisir kesalahan-kesalahan kita, meminimalisir kekurangan-kekurangan kita, supaya apa yang menjadi program nanti ke depannya, esensi dari program tersebut bisa tercapai. Itu mungkin dari Pak. Waktunya masih ada, Kang? Apakah ada tambahan lainnya?
buat teman lainnya, jika nanti teman-teman mahasiswa jurusan agroteknologi kurang puas akan jawaban saya menyediakan link atau platform WhatsApp untuk kita sama-sama bisa berdiskusi atau menanyakan perihal-perihal yang sifatnya tentang visi dan misi saya ke depan. Nah, di situ sudah tertera link WhatsApp yang nantinya teman-teman bisa langsung chat ke situ, bisa tanyakan apapun yang teman-teman ingin tanyakan, karena mungkin di kampanye dialog ini pertanyaannya terbatas dan waktunya terbatas. Kalau di situ silakan teman-teman nanya sebebas-bebasnya, nanya atau memberikan saran sebebas-bebasnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Teh Rifa dan Kang Izul atas pertanyaan dan tanggapannya. Untuk termin yang pertama telah selesai. Baik, dibuka untuk termin yang kedua, terdiri dari 3 orang penanya. Saya persilakan kepada kawan-kawan dari jurusan agroteknologi. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada calon ketua, saya persilakan. Saya ulangi, untuk teman-teman dari jurusan agroteknologi, apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada calon ketua, dipersilakan bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Silahkan untuk Teh Yulia Fitriani, Teh Rifa ya. Disilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Waktu 3 menit dimulai dari Teteh berbicara. Ya, ini saya Rizky dari Agrotek. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Nah, izin bertanya kepada, dari diri seorang Muhammad Izul sehingga siap untuk jadi ketua DEMA. Punya apa atau enggak, apa keunggulan yang dimiliki oleh Muhammad Izul Islam gitu. Kelebihan apa yang bisa digunakan untuk memimpin organisasi DEMA ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang, saya persilakan kepada Kang Ijul untuk menjawab pertanyaannya. Waktunya 3 menit dimulai dari Akang berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kang. Ya, mohon maaf saya tadi kurang jelas mendengar suaranya. Mengenai tentang keunggulan diri sendiri, saya pernah menganalisis diri saya sendiri gitu. Berikut juga menanyakan terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya, teman-teman saya di jurusan maupun di luar jurusan. Saya memiliki sifat orangnya bertanggung jawab dan loyal. Nah, maka dari itu saya memiliki modal untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas Dewan Eksekutif Mahasiswa, apa yang menjadi tugas kami sebagai organisasi kemahasiswaan. Nah, dari situ pun saya membulatkan tekad untuk maju ke dalam pemilihan Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nantinya saya ingin membuat sebuah perubahan baru, membuat gerakan baru, supaya organisasi mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi ini bisa sama-sama bersinergi, selaras, dan cita-cita saya semoga ke depan himpunan maupun Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa bisa sama-sama solid
mempunyai satu suara, mempunyai satu narasi yang sama. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Waktunya masih ada, Kang? Apakah ada tambahan lainnya? Cukup. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada Akang penanya tadi untuk menanggapi kembali. Waktunya 3 menit dimulai dari Akang berbicara. Oke. Terima kasih. Tadi dengar jawaban dari Kang Izul, itu kayak lebih ke inovasi buat nanti dikembangkan atau enggak tujuan ketika udah naik jadi ketua DEMA ya. Nah, yang ingin saya perjelas itu apa yang dimiliki atau yang diunggulkan gitu dari seorang Izul itu untuk bisa menjadi pemimpin di DEMA. Saya bercontoh aja ya biar lebih diperjelas. Misalkan Ijul ini bagus komunikasinya kepada orang lain misalkan gitu. Tapi semisal ada bakat ataupun keunggulan lain dari diri seorang Ijul, silahkan dikemukakan aja gitu, gak apa-apa. Ini kayak lebih kayak lebih mempromosikan dari diri sendiri gitu. Jangan hanya lebih ke apa yang akan dicapai ketika udah menjabat, tapi lebih ke apa yang dipunya oleh diri sendiri gitu untuk jadi ketua DEMA ini. Terima kasih. Waktunya masih ada, Kang? Apakah ada tambahan lainnya? Terima kasih, tidak ada. Saya persilakan Kang Ijul untuk memberi tanggapan kembali. Waktunya 3 menit dimulai dari Akang berbicara. Ya, terima kasih. Baik, menanggapi tanggapan dari saudara tadi, saya sudah menyampaikan bahwasannya saya sudah menganalisis diri saya sendiri, saya sudah menganalisis diri saya kepada teman-teman saya, sekitar saya, dan saya merasa sifat keunggulan saya bisa bertanggung jawab dan loyal. Yang tadi saya sampaikan tadi. Juga saya dalam mengerjakan sesuatu, saya bisa atau menginginkan sesuatu itu bisa beres secara optimal. Kalau ditanya tentang komunikasi dan relasi, mungkin saya memiliki sedikit banyaknya relasi-relasi tentang pekerjaan atau khususnya di bidang saya keinformatikaan. Nah, mungkin itu bisa dimanfaatkan sebagai upaya pengembangan diri, aktualisasi dari ilmu-ilmu teman-teman yang didapat, supaya bisa merasakan atau bisa mendapat sebuah pekerjaan nantinya bisa disalurkan. Kalau ditanya tentang potensi diri, yaitu tadi saya memiliki potensi, yaitu bertanggung jawab dan loyal. Nah, itu modal saya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban, tugas-tugas yang diamanahi, atau yang dimiliki oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa. Sehingga dengan modal adanya tanggung jawab dan loyal, tugas-tugas tersebut insya Allah akan saya kerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan seoptimal mungkin, sehingga bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Seperti itu, Kang. Mungkin kiranya itu dapat menjawab pertanyaan dari Akang tadi. Semoga kalau misalnya Akang belum puas, silahkan tanyakan kepada saya melalui platform WhatsApp yang sudah tertera di kolom chat. Seperti itu. Baik, Kang. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Bisa dilanjut untuk penanya kedua dari teman-teman agroteknologi di termin yang kedua ini. Saya persilakan bisa menggunakan fitur raise hand. Saya ulangi, disilakan kepada kawan-kawan dari jurusan agroteknologi, apabila ada yang disampaikan atau ditanyakan kepada calon ketua umum DEMA FST,
bisa disampaikan sebelumnya menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Jika tidak ada, mungkin saya selaku moderator yang akan bertanya ya Kak Ijo. Mangga. Kan sebelumnya di rangkaian pemilihan calon ketua ini ada public hearing ya. Di situ banyak sekali saran-saran keluh kesah dari warga Saintek seperti itu. Mereka menuliskan pemimpin seperti apa yang diinginkan untuk ketua di Dema FST ini. Banyak sekali mereka yang menginginkan pemimpin yang amanah, humble, atau lain sebagainya. Nah, bagaimana cara Kang Ijul untuk membuktikan bahwa Kang ini bisa menjadi pemimpin sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan bagaimana juga cara menumbuhkan daya tarik dan semangat dari warga Saintek itu sendiri terhadap Dema FST ini sendiri, Kang. Terima kasih, silakan Kang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika kita berbicara tentang kepemimpinan, saya rasa pemimpin adalah orang yang harus paling dekat dengan masyarakat. Saya ingin, atau yang ingin saya bawakan nanti, saya ingin kepemimpinan berada di tengah-tengah pasukan. Atau ibaratnya, analoginya, nanti pada saat saya menjadi pemimpin, jika diamanahi, saya jika berada di tengah-tengah pasukan atau di tengah-tengah masyarakat, saya bisa mendorong, menyemangati, mensupport orang yang ada di depan saya, kemudian orang yang di belakang saya bisa tarik untuk sama-sama kita berjalan bersama, bergerak bersama. Jadi tidak ada istilah mahasiswa-mahasiswa yang tertinggal atau mahasiswa-mahasiswa yang terlampau jauh meninggalkan teman-temannya. Jadi yang saya harapkan mahasiswa-mahasiswa Saintek nanti bisa sama-sama beriringan, maju bersama, menjadi unggul bersama sesuai dengan visi dan misi dari fakultas dan universitas, yaitu menciptakan mahasiswa yang unggul dan berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, tadi apa ya teh? Yang kedua? Cara meningkatkan semangat daya tarik warga Saintek mengenai Dema, Kang. Ya, cara meningkatkan semangat dan daya tarik mahasiswa terhadap keorganisasian kampus. Ya, kita juga perlu tahu dan perlu realistis terhadap keadaan yang terjadi di Fakultas Saintek sendiri. Mahasiswanya atau memiliki sosial kultur, yaitu seorang akademis. Maka dari itu, saya juga ingin menanyakan kembali apakah keorganisasian ini dibutuhkan mahasiswa Saintek atau tidak. Sedikit banyaknya pasti ada yang membutuhkan, ada yang mau belajar di dalam sini, ya, ada pun yang tidak. Saya tidak memaksakan kepada orang-orang atau teman-teman kita mahasiswa yang tidak terlalu interest terhadap organisasi mahasiswa. Namun yang saya bisa lakukan hanyalah membujuk, menawarkan atau mengajak untuk sama-sama kita berproses belajar tidak hanya di dalam kelas, tapi kita belajar juga di luar kelas. Seperti halnya mengikuti kepanitiaan ataupun mengikuti keorganisasian. Nah, nanti bagi teman-teman yang ada keinginan atau interest terhadap keorganisasian mahasiswa, khususnya di kampus, kita bisa arahkan, bisa kita bina supaya keilmuan yang ia dapat tentang keorganisasian bisa menjadi sebuah bekal setelah nanti dia lulus. Apakah dia ingin meneruskan menjadi seorang anggota dewan ataupun karyawan ataupun ingin menjadi sebuah kepala dari perusahaan itu sendiri. Nah, maka dari itu upaya saya ingin menumbuh kembangkan teman-teman yang interest dan mengajak teman-teman yang belum interest supaya kita sama-sama bisa belajar di luar kelas. Mungkin sekian dari saya, Teh. Ada tanggapan lain? Mungkin cukup ya dari saya. Apakah dari kawan-kawan agroteknologi ada yang ingin menanggapi mengenai
tanggapan yang barusan Kang Izul sampaikan. Saya persilakan kepada kawan-kawan dari agroteknologi. Bagaimana dari kawan-kawan agroteknologi? Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kembali kepada calon Ketua Umum DEMA FST? Dipersilakan. Bagaimana dari kawan-kawan agroteknologi? Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kembali? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi untuk calon Ketua Umum DEMA FST dari kawan-kawan agroteknologi, mungkin saya tutup sesi tanya jawab ini ya. Bagaimana? Apakah masih ada yang disampaikan atau ditanyakan? Baik, karena tidak ada lagi hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan untuk calon Ketua Umum DEMA FST, mungkin saya akhiri untuk sesi tanya jawab kali ini. Saya persilakan kepada Kang Izul untuk menyampaikan closing statement-nya. Dipersilakan, Kang. Terima kasih, Teteh Moderator. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman mahasiswa jurusan agroteknologi yang telah menyempatkan hadir di kegiatan kampanye dialog ini. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas saran, gagasan, dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa agroteknologi. Mungkin kedepannya yang saya harapkan kita bisa sama-sama berkolaborasi membentuk sumber daya manusia di sains teknologi ini menjadi lebih unggul sesuai dengan visi dari fakultas dan visi dari universitas. Terakhir, saya juga ingin mengucapkan kepada penyelenggara, yaitu KPUM dan Bawaslu, atas terselenggaranya acara ini dengan baik. Semoga kedepannya kegiatan-kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, juga dapat diakhiri dengan lancar juga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Izul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rafli Raka Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Marilah kita menunjukkan kepala sejenak untuk berdoa kepadanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wasallim amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa salam amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamda wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa amin di sultanik ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Qudusus salam fi rizki. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ilaina fi syakaratil maut wa janana minan nar wa faina nisab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, sampailah kita pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku pemandu acara pada siang kali ini, mengucapkan terima kasih kepada pengisi acara yang telah terlibat, kepada kawan-kawan dari jurusan agroteknologi, saya ucapkan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun perilaku saya yang kurang berkenan di hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.